Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini sebelum kita masuk di materi pada pagi hari ini, saya absen dulu ya. Hafiz, Hadir. Marcel, Gali, Estu, Hadir. Hamam, Umar, Hadir. Tony, Hadir. Amar, hadir semua ya ini ya berarti ya. Ya, di sini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa di mata pelajaran keamanan jaringan komputer? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, jadi di sini pada kesempatan minggu ini, sebelumnya di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran TSTS ya. TSTS itu to spray to stay. Jadi nanti di sini saya bagi dua kelompok. Terus nanti perwakilan kelompok setelah diskusi menjelaskan ke kelompok lain. Nah, sebelum saya bagi kelompoknya, ini saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu securing the cloud. Nah, langsung saja. Nah, security news. Meretas kini melihat cloud sebagai sasaran utama karena satu pelanggaran dapat memberikan mereka akses ke data dari banyak pengguna sekaligus. Nah, teman-teman semua, saat itu banyak dari kita sendiri itu menyimpan seperti foto, video, file itu di cloud ini. Cloud itu ada kayak Google Drive, terus OneDrive seperti itu. Nah, jadi kan bayangkan misal cloud ini adalah kayak sebuah lemari. Nah, kalau misalnya lemari kan itu ada beberapa pintu. Nah, misalnya satu pintu itu terbobol, kan semua pintu kan terancam untuk bisa dibobol. Nah, sama seperti cloud ini. Cloud itu juga seperti itu karena dia itu penyimpanannya menggunakan internet, bukan di penyimpanan pribadi kita. Oke, setelah security news ini kita lanjut yaitu konsep dasar cloud computing. Nah, konsep dasar cloud atau komputasi awan adalah praktik menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui jaringan server internet yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Jadi teman-teman, konsep cloud atau komputasi awan ini adalah bagaimana cara kita menyimpan data-data kita melalui internet. Jadi data kita kayak aplikasi itu kita gunakan dan disimpan di komputer atau laptop pribadi, melainkan disimpannya ini di internet. Nah, dengan cloud ini kita tidak perlu memiliki perangkat, hanya perlu memiliki akun cloud itu sendiri. Dan jika kita ingin memindah penyimpanan kita, tinggal kita memasukkan akun cloud kita ke perangkat kita yang baru yang akan kita buka. Nah, teknologi ini sebenarnya sangat membantu, tapi kita harus tetap jaga-jaga karena ini menyimpannya di internet, di publik lah. Jadi semua orang kalau ingin bobol ya bisa. Jadi kita harus buat kayak kata sandi yang kuat agar akun kita itu aman. Nah di sini arsitektur cloud ini memiliki 4 jenis utama. Ada 4: private cloud, public cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Nah, di sini teman-teman semua akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompoknya berisi 4 orang. Nah, ini langsung bisa saja dibagi di tengah, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Nah, untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, kelompok 1 ini membahas private cloud dan public cloud. Kelompok 2 membahas community cloud dan hybrid cloud. Silahkan cari pengertiannya, terus kelebihan kekurangannya, pokoknya berkaitan dengan private cloud dan public cloud ini. Bisa langsung berkelompok ya teman-teman. Nah, udah berkumpul ke kelompoknya ya. Jadi silahkan cari ini tadi, terus nanti dijelaskan ke kelompok lain. Setelah itu nanti akan saya berikan lembar
lembar jawaban untuk meresum apa yang didapatkan dari kelompok lain dan kelompoknya sendiri yang didiskusikan. Nanti setelah itu dikumpulkan di Google Form. Bisa langsung, saya beri waktu sekitar 30 menit ya dari sekarang. Udah selesai belum ya teman-teman? Sudah. Udah dapat hasil diskusinya? Sudah. Sekarang masing-masing kelompok bisa pilih 2 orang untuk mengirimkan delegasinya ke kelompok lain dan menjelaskan hasil diskusi kalian tadi. gantian ya. Langsung saja. Berdasarkan diskusiku sama kelompokku tadi, private cloud itu ya kok jangan cuma diakses secara pribadi gitu, jadi orang lain nggak bisa. Ya memang kayak gitu, kalau publik itu ya sesuai namanya ya, kayak gitu. Ya. Jadi community cloud itu cloud yang digunakan oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan yang sama. Kelebihannya itu lebih aman dibanding public cloud dan biasanya dibagi bersama. Nah, kekurangannya sendiri itu aksesnya terbatas dan pengelolaannya itu cukup kompleks. Kemudian hybrid cloud ialah gabungan dan itu lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan keamanan dan biaya. Kemudian untuk kekurangannya itu sistemnya lebih rumit dan biayanya itu lebih besar. Gimana? Sudah menjelaskan ke kelompok yang didatangin? Sudah. Langsung bisa kembali ke kelompoknya masing-masing ya sebelum saya berikan penugasan untuk di rumah. Tugas lagi. Nah, ini jadi sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Nah, di sini kalian saya minta untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan oleh kelompoknya sendiri dan dijelaskan oleh kelompok lain. Silakan diisi nanti per kelompok pengertiannya apa, terus perbandingannya, lalu simpulan. Nanti dikirim, nanti ini dikumpulkan di Google Form yang telah saya kirim di grup tadi. Nah, setelah itu langsung ke penutup. Bisa menghadap ke depan lagi semuanya. Nah, jadi kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini yaitu setiap jenis cloud ini memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan faktor ini menawarkan keamanan yang tinggi, public cloud lebih mudah diakses dan hemat biaya. Mendikut digunakan oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan yang sama. Sedangkan untuk hybrid cloud ini menggabungkan berbagai jenis cloud untuk fleksibilitas dan keamanan. Oleh karena itu pemilihan cloud ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keamanan datanya. Nah, dan untuk pembelajaran TSTS to spread to state tadi mengajarkan agar teman-teman semua ini bisa saling berdiskusi dengan kelompoknya, terus bisa menghargai pendapat dari
orang lain juga, bisa mendengarkan penjelasan dari orang lain, terus bisa melatih kebersamaan juga. Dan sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.